Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Meneruskan daripada hadis, insyaallah kita akhiri hadis yang panjang malam hari ini, yaitu sampai pada ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ya ibadi, wahai hambaku, wahai para hambaku, kita semua yang dikatakan, yang diajak bicara, wahai para hambaku, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hanya saja hiya a'malukum, amal-amal kamu, amal-amal perbuatan kamu, uhsiha lakum, aku menghitungnya itu amal lakum untuk kamu. Artinya apa? Allah akan memperhitungkan amal yang kita lakukan di dunia. Semuanya akan dihitung dan akan kita saksikan nanti di hari kiamat. Semuanya akan ditunjukkan kepada kita di hari kiamat. Diperintahkan malaikat yang ada tugasnya untuk mencatat segala amal perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Semuanya akan dicatat dan semuanya akan ditunjukkan kepada kita nanti di hari kiamat. Diperintahkan malaikat raqib atid untuk apa? Untuk mencatat segala apapun yang terjadi. Satu kalimat saja yang keluar dari lisan kita akan dicatat kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ditulis setiap kita, ya Allah tulis pahala, ya Allah tulis pahala, terus dicatat semuanya. Kebaikan yang keluar dari lisan kita satu kalimat saja akan ditulis kebaikan itu oleh para malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan ganjarannya asalkan kita ikhlas. Kita akan mendapatkan pahalanya asalkan kita ikhlas dalam melakukan itu kebaikan. Sebaliknya, kita berkata apapun keluar dari lisan kita sesuatu yang jelek, berkata jorok, basa-basi misu, ditulis. Kejelekan itu tidak akan terlewatkan, dicatat oleh malaikat. Semuanya tidak akan terlewatkan sedikit pun. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk melihat tulisan daripada Al-Quran. Setiap pandangan kamu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ketika melihat Al-Quran, pahala, terus tulis pahala. Ketika melihat orang tua dengan apa? Dengan sifat ta'zim, mengagungkan, dengan hormat, ditulis pahala, terus. Kebaikan yang kita lakukan bukan hanya dari mulut kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari tangan kita, dari kaki kita, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mata kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk yang haram, dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat, tulis dosa. Kita melihat aurat, tulis dosa. Kita ngelirik, walaupun ngelirik, apalagi pakai kacamata hitamnya, padahal tidak terlihat, ngelirik. Walaupun ada yang tahu, Allah Maha tahu. Jangan anggap Allah nggak tahu. Semuanya tidak akan terlewatkan sedikit pun, walaupun dilirikan mata. Itu katakan Allahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu melihat, ya maha melihat kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat itu kadang-kadang ada orang pakai mata tapi apa? Menyepelekan saudaranya muslim. Allah tahu. Kita ngelirik orang walaupun orang nggak tahu. Allah Maha tahu. Wa ma tukhfis sudur, bukan hanya lirikan mata, bukan hanya mata yang khianat, yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Wa ma tukhfi, yang kamu apa? Sembunyikan di dalam hati kamu, Allah Maha tahu. Karena itu ya Allah
akan memperhitungkan semuanya nanti di hari kiamat. Semuanya akan dicatat. Terus setelah dicatat, untuk apa? Ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha. Kemudian aku Allah Subhanahu wa taala akan membalas kamu semuanya iyyaha terhadap amal-amal yang kamu lakukan. Amal kebaikan akan mendapatkan pahala, amal kejelekan akan mendapatkan dosanya. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan Allah ini sebetulnya enggak setimpal ya. Kita melakukan kebaikan sedikit tapi balasan Allah besar. Kadang-kadang kita hanya melakukan satu kebaikan yang itu sifatnya remeh tapi balasannya surga. Balasannya kenikmatan di dalam surga. Balasannya enggak setimpal sebetulnya. Karena itu lakukan kebaikan di dalam dunia ini sebanyak-banyaknya supaya kita akan mendapatkan ternyata balasannya memang benar kebaikan yang kita akan dapatkan nanti di hari kiamat. Enggak setimpal contoh aja. Kadang-kadang ada orang muslim ngambil satu duri takut kena orang muslim yang lainnya, menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Masuk surga gara-gara duri kok. Itu Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Ra'aitu rajulan yataghallabu fil jannah fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin. Katanya Pak, aku melihat ada orang muslim, seorang lelaki atau seseorang yataghallabu fil jannah. Dia menikmati daripada kenikmatan surga. Masuk di dalam surga, menikmati kenikmatan surga bukan karena amal yang banyak. Fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin. Ternyata gara-gara apa? Duri yang ada di tengah jalan disingkirkan sama dia daripada jalanan orang muslim supaya tidak kena orang muslim. Gara-gara itu masuk surga. Karena itu jangan meremehkan sedikit pun daripada amal kebaikan. Mungkin di situ akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah dan menyebabkan kita masuk surga nantinya. Karena itu ya peduli. Ini semuanya karena apa? Dia menyingkirkan karena apa? Duri tadi itu ya sifatnya remeh, tapi karena apa? Karena peduli. Karena peduli dengan siapa? Orang muslim, peduli dengan sesama orang Islam. Ya, takut umat Islam, takut apa? Orang Islam disakiti. Ya, takut umat Islam mendapatkan apa? Celaka. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk apa? Membantunya, berusaha untuk menyingkirkannya. Maka itu akan menyebabkan dia masuk surga. Walaupun cuma apa tadi? Satu duri. Karena jangan sampai ada rencana jahat terhadap umat Islam. Jangan ada sampai kita rencana untuk menyakiti orang Islam. Jangan sampai apalagi berusaha untuk membunuh orang Islam. Ini lihat, cuma satu duri itu menyebabkan dia bisa menjadi manusia yang bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat balasan surga. Karena apa? Karena khawatir diinjak oleh orang Islam. Apalagi ya kalau dia melakukan kebaikan yang banyak untuk umat Islam, tentunya pahalanya akan lebih besar nantinya. Ya, kadang-kadang ya, kita ini masuk surga karena hal-hal yang remeh. Dan jangan sepelekan daripada kebaikan daripada yang kita lakukan. Itu sampai dikatakan la tahgiru min ta'atihi syai'ah la'alla fihi rahmatullah. Jangan kamu itu meremehkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu kamu anggap itu adalah sesuatu yang remeh. Kenapa? Mungkin di situ ada ridha Allah, di situ ada rahmatullah. Gara-gara kita perhatian, kadang-kadang kita tahu ya Imam Ghazali masuk surga katanya apa? Ketika mendapat Imam Ghazali amal kebaikannya banyak, tapi ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk surga, ternyata semua amal kebaikan dia diterima karena rahmatnya dengan apa? Seekor lalat. Ketika dia ngarang, kemudian lalat ya mencelok dia apa? Tintanya. Kemudian minum, dibiarkan sampai selesai terbang sendiri baru teruskan. Gara-gara rahmatnya sama lalat masuk surga. Semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan meremehkan daripada apa? Kebaikan yang kita lakukan walaupun itu kecil, mungkin di situ akan mendatangkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tahu ada cerita seorang pelacur yang dia amalnya kebaikannya mungkin sudah ada dah. Setiap malamnya melacur
tapi masuk surga gara-gara apa? Rahmat sama seekor anjing. Rahmat sama seekor anjing. Ketika anjing kehausan mau minum nggak bisa, dekat sumur, tapi mau ngambil air nggak bisa, sampai dia kehausan sudah sekarat, diambilkan dengan selopnya, diminumkan ke anjing tadi, sampai anjingnya bisa jalan lari. Karena rahmatnya terhadap apa? Terhadap seekor anjing, akhirnya Allah beri hidayat sampai dia bertobat masuk surga gara-gara rahmat dengan seekor anjing. Karena itu jangan meremehkan daripada kebaikan walaupun itu kecil. Balasan Allah lebih besar daripada kebaikan kita. Kemudian dikatakan di sini faman wajada khairan. Ya, kita amal apapun ya akan di semuanya akan apa? Akan kita saksikan nanti di hari kiamat. Ini dalam Al-Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, sebiji daripada dzarrah, paling kecilnya daripada benda sudah. Kita beramal kebaikan sebiji daripada dzarrah, kecil itu mungkin amal kebaikan kita. Kita akan saksikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, daripada kebaikan yarah, dia akan melihatnya. Akan ada itu. Ufihalakum, ufikum iya, aku akan balas itu semuanya. Kebaikan itu akan kamu saksikan dan Allah akan membalasnya. Tapi sebaliknya bahwa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejelekan kecil apapun akan terlihat. Karena jangan anggap tidak ada yang tahu, jangan anggap kita tidak ya, sampai orang menganggap kita nggak tahu daripada kejelekan yang kita lakukan. Allah Maha tahu, karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian barang siapa yang Allah berikan hidayat bisa melakukan kebaikan, dia sampai bisa melakukan kebaikan. Contoh, kita bisa berada di tempat ini pada saat ini, di saat mungkin orang yang lain mungkin tidak berada di masjid, tidak melakukan i'tikaf, tidak hadir daripada majelis ilmu, tidak membaca Al-Quran, tidak bersalat berjamaah. Tapi alhamdulillah kita sekarang semuanya berada di masjid, bisa i'tikaf di masjid, bisa mendengarkan daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi, majelis ilmu, kemudian bisa salat berjamaah. Ketika kita melakukan kebaikan, apa yang kita lakukan? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, langsung ingat, sandarkan itu semuanya kepada Allah, bukan karena kita. Falyahmadillah, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Jangan sombong. Ketika kita melakukan kebaikan, langsung sandarkan bahwa ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukuri, alhamdulillah, Allah menjadikan saya bisa melakukan di waktu ini kebaikan. Karena itu harus kita selalu syukuri. Ya, jangan sampai sombong, tapi apa, kita bersyukur. Kita sholat berjamaah tadi maghrib, kemudian duduk di sini sampai waktu isya, bisa sholat berjamaah, syukuri, mengucapkan alhamdulillah. Kita syukuri. Jangan kita sombong atau meremehkan orang yang lainnya. Kenapa? Karena yang menentukan kita, menjadikan kita bisa hadir di tempat ini bukan karena kita, tapi itu karena apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri, Allah akan selalu menambah daripada nikmatnya. Kita akan selalu dapat hidayat terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong ya. Kadang-kadang ada orang hadir pengajian atau hadir melakukan kebaikan, baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, tapi sombong. Akhirnya apa? Nihil nilai, nol nilainya. Sia-sia dia melakukan itu semuanya. Ini loh aku, nih. Tahu kamu aku? Ya tahu. Saat manusia ya sombong itu apa yang mau disombongkan? Manusia itu yang selalu di dalam perutnya apa? Kotoran. Dia asal-usulnya dia bawa dari sesuatu yang menjijikkan. Apa? Dari sperma. Sperma kan menjijikkan. Kemudian isi perutnya menjijikkan. Semua tubuhnya isinya yang keluar apa? Menjijikkan. Semua yang dari anggota tubuh semuanya menjijikkan. Darah, nanah, ingus, ya semuanya menjijikkan. Apa yang mau sombongkan? Kemudian nanti ketika meninggal, siapa mau? Iya. Orang ketika meninggal mau ditaruh berhari-hari di rumahnya? Enggak, dikubur. Setelah dikubur akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Loh, apanya yang mensombongkan? Amal kebaikan dia, Allah yang memberikan hidayat kepada dia.
Tubuhnya dia apa yang mau sombongkan? Ketampanannya, hartanya, semuanya akan dia tinggalkan. Apanya yang mau sombongkan? Karena itu apa? Jangan sombong, tapi langsung ingat kepada Allah ketika melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Itu yang harus kita apa? Lakukan. Kemudian, waman wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan selain itu, ternyata ya dia melakukan bukan kebaikan, tapi dia melakukan kejelekan. Apa yang harus dia lakukan? Fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ketika kita melakukan kejelekan, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kamu. Kenapa? Ya karena dirinya. Kadang-kadang orang melakukan melakukan kejelekan, dia mengatakan saya kan karena dipengaruhi. Loh, kenapa kamu dipengaruhi mau? Kenapa kamu mau dipengaruhi? Kan harusnya kamu mengikuti daripada perintah Allah. Kenapa mau dipengaruhi oleh pengaruh setan? Kan harusnya gitu. Ya kan karena saya kan cuman ikut-ikutan. Sebetulnya saya tidak mau, saya ikut-ikutan. Kenapa kamu mau ikut-ikutan? Ikut-ikutan dalam kebaikan lebih baik daripada ikut-ikutan dalam kejelekan. Karena itu apa? Ketika ada orang melakukan kejelekan, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Supaya apa? Kalau dia menyalahkan dirinya sendiri, iya, ini karena kekurangan aku. Aku jarang mengikuti pengajian, aku jarang sholat berjamaah, aku jarang mendengarkan nasihat, aku jarang untuk itikaf di masjid, aku jarang gini. Merasa dirinya melakukan kesalahan, itu akan mempermudah dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyalahkan orang lain, ini sulit untuk orang seperti ini untuk bertobat. Berarti apa? Akan selalu jauh kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa bukan kesalahan yang dia lakukan karena dirinya, tapi karena orang lain. Menyalahkan orang lain. Tapi kalau dia menyatakan ini kesalahan dariku, ini aku memang kesalahan dariku, maka dia akan mudah untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan, puji Allah Subhanahu wa taala, sandarkan untuk kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan kejelekan, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri, supaya kita sadar bahwa itu kejelekan kita yang melakukan, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. La haula ala fi'li ta'ah wala quwata ala tarkil ma'siyah illa bihaulillah wa quwwatih. Tidak ada daya untuk bisa melakukan ketaatan, tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan daripada maksiat, kecuali karena daya dan kekuatan dari Allah. Itu yang harus kita selalu selalu ingat-ingat, sehingga kita nggak mungkin sombong, kita nggak mungkin akan bangga diri, membangga-banggakan ibadah yang kita lakukan, membangga-banggakan ketaatan yang kita lakukan. Nggak mungkin. Kenapa? Wong itu dari Allah kok. Yang lainnya hanya belum dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, syukuri kamu dapat hidayat. Sehingga Allah akan terus memberikan kepada kamu hidayat, sehingga kamu selalu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.